الصلاة خير من النوم. Apa yang melecehkan kita? Pelajaran sifat 20 itu merosakkan akidah. Sangat keji, sangat keji pelajaran ni. Dari mana? Fi kulli makan. Dia boleh ada pada setiap tempat. Kita jumpa malam ini, Imam Abu Hasan kata, itu bukan akidah Nabi, itu bukan akidah sahabat, itu bukan akidah Imam 4 mazhab, itu akidah sesat, Mu'tazilah, Jahmiyah, Haruriyah. Soalan dia sekarang ni, macam mana kita nak beritahu ke orang? Di sekolah-sekolah ustaz duk ajak Tuhan tak bertempat. Pelajaran kita malam ni sangat serius. Kita mesti menyatakan bahawa Allah Ta'ala berada di atas arasy dan arasy itu berada di atas langit. Allah berada di atas arasy, Allah berada di atas arasy dengan berpisah dengan makhluknya. Dan sifat tinggi itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Jadi kita sifat 20 tu rupanya duk mengajar akidah Mu'tazilah. Duk mengajar akidah siapa? Jahmiyah. Sufyan ibnu Jahmin. Dia duk mengajak, dia duk memperjelaskan akidah siapa? Akidah Khawarij. Masya Allah. Dahsyat Pak Amir. Jadi bila kita ni nak semayang, kita Allahu Akbar, kan? Macam Ustaz Abdullah Iraqi kata, aku semayang tak tangan tiada dah. Tiba-tiba dia berpakat, dia tengok aku, tangan aku duk turun pelan-pelan. Hampa punya pasal lah semua ni. Aku semayang pelik sikit, hampa kata bukan kat aku. Jadi, katalah kita semayang bertangan tiada dah. Orang perhati kita. Kita boleh tak turun sikit-sikit demi maslahat diri kita? Boleh. Kita boleh sikit bertaqiyah. Pasal apa? Pasal orang duk kata macam-macam. Kita semayang, hati kita nak gedik jari. Bila mata orang tak tengok, kita gedik. Dia tengok, kita kerah balik. Boleh? Boleh lah. Taqiyah lah sikit. Boleh balon lah. Tetapi, dalam akidah, macam mana nak buat? Kita nak kahwin. Maksud kita tu, orang tak kahwin lagi lah. Maksud orang tak kahwin lagi. Nak kahwin. Duduk depan Tuan Qadi. Tuan Qadi tanya, apa dah sifat 20? Macam tu, macam mana keadaan kita? Kita nak mengapai benda-benda yang tak ada pada Tuhan. Dia nak suruh kita hafal. Benda-benda sifat 20 itu, di antaranya bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah. Dia tanya kita, hafal tak? Kalau kita kata tak hafal, kita ada problem. Dia tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Kita nak kahwin. Bukan kita boleh duduk pibak tertentu hala. Kita boleh habaq tori terang, tapi bakal bini kita, bakal pak mentua kita, mak kita, pak kita. Hari itu majlis besar. Adakah kita nak berpura-pura pada menyatakan Tuhan tidak bertempat? Kalau kita berpura-pura kata Tuhan tidak bertempat, antum tengok apa kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man, kalau kita berpura-pura, orang tanya kita, Tuhan duduk tak mana? Tiba-tiba kita kata apa dia? Qala la a'rifu rabbi fis sama' am fil ardi. Kita kata aku pun tak tahu Tuhan ni ada kat bumi ke, ada kat langit ke? Faqad kafara. Kafir orang itu. Kafir orang itu. Apa yang melecehkan kita? Pelajaran sifat 20 itu merosakkan akidah. Sangat keji, sangat keji pelajaran ni. Tapi macam mana kita nak buat? Kita hantar anak kita pergi mengaji pondok nak bagi jadi baik. Dia pergi belajar benda ni. Mereka menuduh Asy'ari sebagai kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Mereka akan menyebut selain kelompok dia sesat, padahal mereka kelompok kecil tapi suaranya sangat berisik. Dulu pendiri-pendiri gerakan besar di dunia, pendiri Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah di Indonesia, semuanya adalah orang yang berakidah Asy'ariyah, meyakini sifat 20, meyakini sifat 20, meyakini sifat 20. Pendiri Wasliyah, Al-Khairat, NW Nahdlatul Watan, Matali'ul Anwar, semuanya berakidah Asy'ariyah. Ahlus Sunnah wal, tiba-tiba mereka sekarang bilang Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Al-Azhar Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, langsung ditulis. Ulama habaib di Yaman, Hadramaut, Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni,
semuanya berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Guru saya Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, akidahnya pun Ahlus Sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili, ahli fikih abad ini yang baru saja wafat, beliau juga Ahlus Sunnah. Guru kami Syekh Badi Sayyid Al-Laham mengatakan, jika ada orang mau buat mazhab zaman ini, Wahbah Zuhaili lah imamnya, tapi dia tidak mau buat mazhab baru. Tapi tiba-tiba datang sekelompok mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi suaranya berisik, ya. Seakan-akan dia lebih mengerti akidah Asy'ariyah daripada kita. Bahkan beberapa ustadz mereka sudah mulai terang-terangan di YouTube, di Facebook mengatakan Asy'ariyah firqatun dhallah, Asy'ari kelompok yang sesat. Di Malaysia sama, mereka sudah mulai muncul. Di India ada satu madrasah Duaiban, itu madrasah untuk kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian hadis. Jemaah tabligh, orang-orang yang mendirikannya berasal dari kajian-kajian yang ada di Duaiban. Dan beberapa madrasah-madrasah sekitar India, Pakistan, mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Datang Albani mengatakan, tidak, kalian sufi baru, kelompok sesat. Di mana lagi? Di Turki ada Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau memegang 7 thariqah lebih kurang. Salah satu thariqah yang ia sebut dalam Masnawinya adalah thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya disebutkan zikir khafi. Said Nursi juga dianggap sesat oleh mereka karena Said Nursi berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu gerakan hampir satu zaman. Pendiri Jemaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, akidahnya Ahlus Sunnah. Di Mesir ada namanya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang awal, bukan yang setelahnya. Dia Ahlus Sunnah, tapi yang setelahnya Syed Qutb sudah terpengaruh oleh kelompok takfiriyah. Maka saya selalu membedakan Ikhwan Muslimin Hasan Al-Banna dengan Ikhwan Muslimin Said Qutb. Jika ada di negeri ini orang mengikuti Ikhwan Muslimin, kita tanya, Anda mana? Anda ikut imam yang mana? Sebelum itu ada Syekh Muhammad Ali As-Sanusi di Afrika bagian utara. Dia seorang ahli hadis, mursyid tariqah Idrisiyah As-Sanusiyah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Apalagi semuanya berakidah Asy'ari. Jika kita sebut akidah Asy'ari sesat, Imam Nawawi yang namanya dicatut hari ini menjadi nama kelompok mereka, akidahnya Asy'ariyah. Siapa lagi? Sebut semua ahli hadis yang kamu tahu, rata-rata dia Asy'ariyah. Jika dia hidup sebelum zaman Asy'ari, akidahnya menjadi dasar Imam Asy'ari. Satu kali ada seorang imam namanya Abu Dzar Al-Harawi, pemegang sanad Sahih Bukhari. Dia berguru kepada murid dari muridnya Imam Bukhari. Datang ke Baghdad, bertemu kawannya bernama Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini kemudian bawa Abu Dzar Al-Harawi, penghafal Sahih Bukhari, untuk bertemu seorang syekh di suatu masjid di tengah kota. Dan kemudian dia takjub, ini imam luar biasa. Ketika keluar, Imam Daruqutni ngasih tahu, tahukah kamu wahai Abu Dzar ahli hadis, bahwa yang tadi ngajar itu adalah Al-Baqillani. Siapa Baqillani? Imam Baqillani adalah murid dari muridnya Imam Asy'ari. Baqillani berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid langsung Asy'ari.
Abu Zar Al-Harawi kemudian mengatakan kepada Rukuni, izinkan aku ngaji, duduk menjadi murid Al-Baqillani. Maka bertemulah mereka esok hari. Daruqutni memuji Baqillani. Apa kata Daruqutni? Inilah imam penghancur bid'ah, penegak sunnah, ahlus sunnah yang hakiki. Jadi dulu ulama ahli hadis jika menyebut pemberantas bid'ah, ahlus sunnah, yang dimaksud adalah imam-imam Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang putar sejarahnya. Akhirnya Abu Zar Al-Harawi pemegang Sahih Bukhari selesai ngaji, karena dia ulama, tidak sampai 6 bulan sudah hafal semua yang dikalamkan Baqillani. Dan dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, tiadalah Baqillani punya murid ini namanya Abu Zar Al-Harawi. Ia duduk di satu tempat, melainkan Abu Zar Al-Harawi ini dikerubungi oleh semut-semut penuntut ilmu. Karena Abu Zar Al-Harawi adalah manisan yang sangat manis, ilmunya sangat lengkap. Belajarlah banyak orang kepada beliau, belajar Sahih Bukhari plus akidah Imam Asy'ari. Inilah perkembangan nyata, sejarah nyata dalam umat Islam, bahwa Sahih Bukhari diajarkan bersamaan dengan akidah Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang juga mengajarkan sunnah, tapi sunnahnya bertentangan dengan akidah pemegang sanad Sahih Al-Bukhari. Walhasil murid-murid Abu Zar, karena dia tinggal beberapa waktu di Mekah, muridnya menyebar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Menyebarlah sampai sekarang bertemu salinannya di Maroko, tempat UAS dulu pernah kuliah. Bertemu salinannya, salinan Sahih Bukhari dan penjelasan-penjelasannya, bahwa Abu Zar Al-Harawi ilmunya sampai dibawa ke Maroko. Zaman itu belum ada bus, belum ada mobil, belum ada pesawat, tapi ilmunya dari Mekah dibawa orang ke ujung Afrika bagian barat. Luar biasa. Maka kelompok-kelompok ekstrim Mujassimah yang menjisimkan Allah menuduh Abu Zar dengan kata laknat, laknatullah ala Abi Dzar. Jadi dari dulu ahli hadis yang ahlu sunnah sudah disesat-sesatkan, seperti mereka juga menyesatkan kita hari ini. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan laknatullah alaika ya Razi. Wajar, saya sekarang mengajarkan Sahih Bukhari sekalian mengajarkan akidah Imam Asy'ari. Mereka khawatir gelombang Abu Zar Al-Harawi terjadi kembali. Gimana Bapak Ibu? Takut? Mau dihidupkan lagi? Hidupkan lagi. Di sini saya yakin ada ulama-ulama yang ahlullah, yang mereka bisa membaca kitab-kitab Allah dengan hati yang tenang, pikiran yang tajam. Bergurulah kepada mereka.